Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusmaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 057 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kita akan belajar mengenai Free RTOS. Apa itu RTOS? RTOS atau Real Time Operating System adalah sistem operasi yang dirancang untuk memproses data dan menjalankan tugas secara cepat dan tepat waktu atau real time. RTOS memastikan suatu proses dijalankan dalam batas waktu tertentu tanpa terlambat. Untuk fungsi RTOS sendiri yaitu yang pertama mengatur banyak tugas atau multitasking, yang kedua itu menjadwalkan proses berdasarkan prioritas, yang ketiga itu mengontrol perangkat secara real time, dan yang keempat mengurangi keterlambatan sistem. Untuk ciri-ciri dari RTOS, yang pertama itu respon cepat, dua stabil dan deterministik, yang ketiga itu mendukung multitasking, dan yang keempat itu menggunakan prioritas task. Nah, cara kerja RTOS. RTOS bekerja dengan membagi program menjadi beberapa task yang dijalankan bergantian dan sangat cepat oleh scheduler. Untuk konsep dasarnya RTOS itu yaitu ada task, unit eksekusi terkecil. Setiap task punya start, priority, dan state sendiri. Ada running, ready, block, dan suspend. Yang kedua yaitu priority. Ini menentukan urutan eksekusi, di mana task yang memiliki priority lebih tinggi mendapatkan jatah CPU lebih dahulu secara preemptif. Lalu ada scheduler. Ini di sini berjalan berdasarkan priority dan algoritma scheduling yang aktif. Lalu ini ada kernel, yaitu ini inti dari RTOS, mengelola task, memori, timing, dan komunikasi antar task. Lalu ada tick, yaitu satuan waktu dalam RTOS, biasanya 1 milisecond, digunakan untuk timeout dan connect switch periodik. Lalu ada connect switch. Nah, di sini menyimpan state task berjalan dan memuat state task berikutnya. Lalu ada komponen dan mekanisme RTOS. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu semafor. Ini mekanisme sinkronisasi untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama. Di sini binary semafor memiliki nilai 0 atau 1. Untuk counting semafor ini hitung resource yang tersedia. Untuk API-nya nih di sini untuk semafor. Lalu ada queue atau antrian, buffer FIFO untuk mengirim data antar task secara aman tanpa rest condition. Di sini produsen task memasukkan data ke queue atau konsumen task mengambil data dari queue. Di sini untuk API-nya dari queue seperti ini. Lalu untuk mutex, mutual exclusion, di sini hanya satu task yang dapat mengakses resource kritis pada satu waktu. Priority inheritance, mencegah priority inversion. Lalu recursive mutex, task bisa lock berkali-kali. Nah, untuk API-nya, untuk mutex ada pada di sini. Lalu ada event group di sini, kumpulan flag bit untuk sinkronisasi antar beberapa task sekaligus. Set atau clear bit event dari task manapun, dan juga task menunggu kombinasi event tertentu. Nah, untuk API-nya event group seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis scheduling. Yang pertama yaitu preemptive scheduling. Scheduler dapat menghentikan task yang sedang berjalan jika ada task berpriority lebih tinggi yang siap. Paling umum digunakan di RTOS. Di sini Free RTOS default sistem real-time priorities. Untuk kelebihannya sendiri yaitu respon cepat untuk task priority tinggi, namun untuk kekurangannya perlu manajemen resource yang hati-hati. Yang selanjutnya itu kedua, cooperative scheduling. Di sini task melepas CPU secara sukarela. Scheduler tidak bisa memaksa context switch. Task harus memanggil task shield secara eksplisit. Nah, sistem sederhana, resource sangat terbatas. Untuk kelebihannya sendiri sederhana, tidak perlu mutex untuk resource, namun kekurangannya task rakus CPU untuk bisa memblokir task lain. Yang ketiga yaitu round robin scheduling. Setiap task dengan prioritas sama mendapat jatah waktu CPU yang sama. Setelah satu tick, giliran berpindah ke task berikutnya. Free RTOS dengan config use underscore time underscore slicing sama dengan 1. Untuk kelebihannya sendiri adil untuk task dengan priority yang sama, namun kekurangannya overheat, context switch lebih sering terjadi. Lalu kita masuk ke RTOS pada ESP32, khususnya pada Free RTOS.
ESP32 menggunakan FreeRTOS sebagai RTOS bawaan, berjalan di dua core 0 dan core 1, dengan dukungan SMP. Tax dapat dipin ke core tertentu. Untuk fitur utamanya yaitu satu dual core SMP, yang kedua tick rate, ini defaultnya 100 Hz, 10 milisecond tick, bisa dikonfigurasi hingga 1000 Hz. Lalu yang ketiga stack monitor, untuk deteksi potensi overflow. Yang keempat yaitu Wi-Fi dan BTS stack, jalan di core 0 secara default dan tax user di core 1. Ini ada contoh kode menggunakan Arduino atau ESP IDF. Selanjutnya kita masuk ke RTOS pada STM32, khususnya FreeRTOS. STM32 menggunakan FreeRTOS melalui CMSIS RTOS Free2 API yang diintegrasikan via STM32 CuP IDE atau CuP MX Single Core ARM Cortex-M dengan performa dan presisi timing yang sangat tinggi. Untuk fitur utamanya yaitu pertama CMSIS RTOS V2. Ini abstraction layer standar ARM portable ke FreeRTOS, RTX 5 dan lain-lain. Yang kedua yaitu hardware timer SIS stick sebagai tick RTOS, timer lain bebas untuk aplikasi presisi. Yang ketiga yaitu MPU support, memory protection unit untuk isolasi tax dan deteksi stack overflow. Yang keempat yaitu DMA plus RTOS. DMA interrupt dan dapat memberi sinyal ke tax via semaphore atau notification. Ini contoh kode untuk FreeRTOS pada STM32. Selanjutnya, perbandingan RTOS ESP32 dan STM32. Untuk aspeknya yaitu RTOS framework pada ESP32 ini, FreeRTOS built-in ESP IDF. Kalau di STM32, FreeRTOS via CMSIS RTOS V2. Untuk arsitektur dari FreeRTOS ESP32 yaitu dual core Extensa LX6 atau LX7. Kalau untuk STM32 itu single core ARM Cortex-M. Untuk tick rate default itu 100 Hz untuk ESP32 atau 10 milisecond, dan untuk STM32 ini 1000 Hz atau 1 milisecond. Lalu untuk tax priority ini 0 sampai 24, 25 level. Kalau untuk STM ini 0 sampai 56 sebagai konfigurasi, bisa dikonfigurasi. Untuk min stack atau tax ini 768 byte, lalu untuk STM 512 bytes. Lalu untuk konektivitas ini bisa Wi-Fi plus BT built-in. Ini kalau STM ini perlu modul eksternal. Untuk IDE utama ini bisa menggunakan Arduino IDE atau VS Code plus ESP IDF. Untuk STM32 ini menggunakan STM32 IDE plus CuP MX. Untuk harganya ESP32 lebih murah. Kalau untuk STM32 ini menengah, cocok untuk kalau ESP32 ini cocok untuk IoT, prototyping, dan produk cepat. Kalau STM32 ini untuk industri, medis, kontrol presisi ini. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, RTOS menjamin eksekusi tax dalam waktu ketat dan deterministik berbeda fundamental dari OS biasa, operating system biasa. Yang kedua yaitu komponen utama, tax scheduler, semaphore queue, mutex bekerja bersama membangun sistem yang andal dan aman. Yang ketiga yaitu pemilihan sistem scheduling, preemptif, kooperatif, atau round robin sangat bergantung pada kebutuhan respon sistem. Yang keempat yaitu SP32 plus FreeRTOS, ideal untuk IoT dan prototyping cepat berkat dual call dan konektivitas Wi-Fi atau BT bawaan. Cukup sekian untuk pengantar dari materi FreeRTOS. Selanjutnya kita masuk ke simulasi praktikum. Oke, di sini pada praktikum FreeRTOS menggunakan mikrokontroler ESP32. Di sini sudah dideklarasikan pada program untuk pin-pin yang digunakan, yaitu pin LED pada pin 2,
pin DHT pada 15 dan tipe DHT yaitu DHT22. Lalu di sini ada tax untuk LED. Jadi di sini dan juga di sini tax dari sensor. Jadi di sini sensor menjalankan dua tax secara bersamaan untuk membaca nilai suhu dan kelembaban serta mengatur dari LED. Nah, lalu untuk tampilan dari serial monitor yaitu program Free LTS Multitasking SP32, tax LED dan tax sensor. Untuk hasil simulasinya lebih lanjut bisa dilihat setelah ini. Oke, pada percobaan kali ini kita menggunakan ESP32 dengan konfigurasi FreeRTOS. Jadi di kegunaan dari FreeRTOS, jadi kita mengerjakan dua task di dalam satu waktu. Sini contohnya ada LED dan juga sensor. Jadi pada wiringnya kita menggunakan LED dan juga sensor yang nanti akan ditampilkan pada serial monitor. Ini untuk dari hasil wiringnya. Jadi kita di sini menggunakan dua output ya. Jadi task pertama itu menggunakan LED. Dan yang kedua menggunakan sensor DHT22 yang dimana adalah sensor suhu. Semisal di sini bisa kita lihat ini adalah hasil dari kedua tas yang bekerja secara bersamaan. Ketika ini dipanaskan, maka dia akan naik seperti akan naik seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Pada praktikum FreeRTOS menggunakan microcontroller STM32 di sini sudah dideklarasikan untuk pin LED yaitu pada pin PC13 dan juga pada sensor suhu DHT itu tipe DHT22 dan juga menggunakan pin PA1. Di sini sama dengan praktikum sebelumnya yaitu FreeRTOS menggunakan SP32. Di sini menjalankan dua task secara bersamaan yaitu task dari LED dan juga task dari pembacaan sensor. Dan untuk cara monitornya juga sama menampilkan dari LED dan juga sensor. Untuk hasil simulasinya dapat dilihat setelah ini. Oke, pada percobaan kali ini kita menggunakan STM32 sebagai microcontrollernya dan juga di sini kita menggunakan hardware berupa sensor DHT22 dan juga LED. Di sini LED kita setting jadi mati dan menyala. Di sini untuk monitoringnya saat kita klik start monitoring, maka di sini akan terlihat untuk tas-tas yang akan digunakan yaitu tas LED dan juga tas sensor. Yang dimana tas LED di sini mendetek kalau statusnya itu 1 berarti menyala dan 0 berarti mati. Sama seperti ini. Kalau 1 itu menyala, kalau 0 itu mati. Jadi logika high and low. Di sini untuk sensor DHT-nya pun dia mendeteksi sinyal keluarannya, temperatur di sini terdeteksi sekitar 29,80 derajat Celcius. Seperti itu untuk DHT. Di sini untuk program dari FreeRTOS menggunakan STM32 untuk project. Di sini untuk programnya akan menampilkan pada serial monitor. Untuk selanjutnya simulasi bisa dilihat setelah ini. Jadi pada project kali ini kita di sini menggunakan ESP32 di mana kita menggunakan LED dan juga potensio serta servo untuk mengatur dari derajat ini. Ketika kita putar menggunakan potensio, dia akan terdeteksi seperti ini. Untuk serial monitornya, ini dia mendeteksi dari perputaran potensio dan juga terdapat juga kalau di sini terdapat LED yang menunjukkan indikator menyala karena LED di sini sudah menyala. Seperti itu kira-kira. Kalau diputar ke kanan, nah dia akan berputar. Kalau ke arah sebaliknya, seperti itu. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.